Stop. Suguhan asik. Enjoy guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, hai Sobat Asik, ketemu lagi nih sama Minca, admin kece. Semoga saat ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Karena ketika sakit, siapapun pasti akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pengobatan agar kembali sehat. Mulai dari pengobatan medis, pengobatan herbal, hingga pengobatan berbau mistik. Selain itu, meskipun terbilang aneh, pengobatan menggunakan hewan juga masih dilakukan sampai saat ini loh. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan ekstrim yang menggunakan hewan. 1. Menelan ikan hidup-hidup. Ingin sembuh dari penyakit oleh keluarga Gout Batini. Mereka menggunakan formula herbal rahasia yang didapat dari seorang agamawan Hindu pada tahun 1945 yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga mereka sampai saat ini. 2. Mengobati luka bakar dengan kulit ikan nila. Teknik pengobatan luka bakar dengan kulit ikan nila ini dikembangkan oleh para dokter di Brazil. Di Brazil, ikan nila berkembang dengan sangat pesat sehingga harga jualnya menjadi lebih murah. Para ilmuwan Universitas Federal Ceará di Brasil Utara telah menemukan bahwa kulit ikan nila memiliki kelembapan, mengandung kolagen, dan resistensi penyakit dengan tingkat yang sebanding dengan kulit manusia. Selain itu, kulit ikan nila juga dapat membantu proses penyembuhan. Pengobatan kulit ikan nila dapat mempercepat penyembuhan dalam beberapa hari, sehingga bisa mengurangi konsumsi obat penghilang rasa sakit. Kulit ikan nila ini sudah melalui serangkaian proses di laboratorium sehingga bersifat steril dan aman diaplikasikan langsung pada kulit yang terkena luka bakar. Dalam masa pengujian, ada 56 pasien yang melalui pengobatan ini dan selama menjalani pengobatan, mereka mengaku bahwa kulit ikan memberikan efek rileks karena terasa dingin serta mengurangi rasa sakit. Secara alami, kulit ikan bersifat lembab dan tidak perlu sering diganti seperti perban biasa. Dokter akan membiarkan kulit ikan nila menempel pada luka bakar kemudian menutupnya dengan perban. Setelah 10 hari, perban baru dibuka untuk melihat perkembangan penyembuhannya. Perawatan luka bakar dengan kulit ikan nila lebih singkat 75% dibandingkan menggunakan krim sulfadiazin, yaitu krim untuk luka bakar. Alasan inilah yang membuat pengobatan dengan kulit ikan nila ini sangat berkembang pesat di Brazil. 3. Belatung. Terapi belatung atau belatung debridement adalah jenis bioterapi menggunakan belatung atau larva lalat yang sudah disteril ke dalam kulit manusia atau hewan yang terluka untuk tujuan membersihkan jaringan mati. Terapi belatung meningkatkan penyembuhan boro kronis dalam kasus diabetes. Pada tahun 2004, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat telah memberikan izin penggunaan belatung sebagai perangkat medis di Amerika untuk tujuan pengobatan. Selama terapi, belatung akan memakan jaringan mati pada luka jauh lebih cepat daripada terapi medis. Belatung ini akan didiamkan di dalam luka selama 48-72 jam. Dan belatung ini akan melunakkan jaringan mati pada luka dan kemudian dimakan. Sehingga luka pada kulit akan bersih dari jaringan-jaringan yang sudah mati saat belatung-belatung ini diangkat. Cairan yang keluar dari tubuh belatung juga mengandung antibiotik alami yang terbukti dapat menghambat dan membunuh bakteri penyebab infeksi. Hal ini dibuktikan dalam studi eksperimental Amerika Serikat dan diterbitkan dalam jurnal Nature Secretion pada tahun 1957, yang berarti terapi ini sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kuno dan baru mulai diterapkan lagi pada zaman modern saat ini. Namun, hanya luka di permukaan kulit yang basah saja yang bisa menggunakan metode ini, sehingga pada luka yang kering harus dibasahi dulu dengan cairan khusus luka selama 48 jam agar menjadi lembab dan basah. Terapi ini pertama kali dilakukan oleh suku Maya yang merupakan penduduk asli Amerika dan suku-suku aborigin di Australia. Dahulu, terapi ini juga sering digunakan pada tentara militer yang terluka selama Perang Saudara di Amerika. 4. Keringat kuda Nil. Keringat kuda Nil ini berwarna merah, lengket, dan berbau cukup menyengat. Namun, bagi kuda Nil, keringat ini sangat penting fungsinya bagi kelangsungan hidupnya.
Kudanil tidak tahan terhadap sinar matahari, maka keringat ini yang berfungsi untuk melindungi kulitnya. Karena diketahui kudanil tidak memiliki bulu seperti hewan kaki empat lainnya. Keringat ini pula yang melindungi lapisan tubuh kudanil dari serangan bakteri selama ia berendam di permukaan air atau lumpur. Karena sebagian besar waktu siangnya dihabiskan untuk berendam, sementara waktu malamnya kudanil aktif untuk mencari makan. Fakta lain, ternyata keringat kudanil ini menjadi sunblock nomor 1 di dunia. Selain itu, juga berfungsi sebagai antiseptik yang mampu membersihkan kuman. Baru-baru ini, para peneliti dari Universitas Farmasi Kyoto di Tokyo, Jepang, meneliti bahwa keringat kudanil bisa dipakai untuk melindungi kulit manusia dari serangan matahari. Selain itu, dalam keringat kudanil terdapat komposisi kimia yang dapat dijadikan antiseptik yang berfungsi untuk kecantikan kulit dan wajah. Keringat tersebut dibuat dalam bentuk krim, namun mereka belum berencana untuk memasarkan produk tersebut karena bahan bakunya cepat rusak serta berbau tidak sedap. Namun diharapkan ke depannya dunia kosmetik bisa menggunakan formula dari keringat kudanil ini sebagai pengganti bahan-bahan kimia karena diketahui bahan kimia kosmetik cenderung menyebabkan iritasi pada permukaan kulit bagi mereka yang sensitif atau alergi terhadap bahan tertentu. 5. Kecoa. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa kecewa karena cinta. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, kecoa itulah obatnya. Suara Mimin sudah mirip Raisa kan? Nah, itu bukan cuma lagu biasa loh sobat, karena di Indonesia, kecoak memang dipakai sebagai obat untuk sakit gigi. Wah, kok bisa ya? Kecoak kan lumayan serem. Ternyata, menurut Simon Lee, yaitu seorang peneliti pascasarjana dari University of Nottingham, Inggris, ia menyatakan bahwa kecoak memiliki sifat antibiotik yang kuat sehingga kecoak dapat membunuh bakteri dan bermanfaat sebagai antibiotik. Kecoak yang digunakan sebagai obat bukanlah kecoak biasa, melainkan kecoak batu. Nama latinnya itu Sirenia naupotea. Ukurannya sekitar 3 cm, lebih kecil dibanding kecoak biasa yang sering kita temui. Ciri lainnya, perutnya berwarna coklat dan sayapnya berwarna keabu-abuan juga berbintik. Pengobatannya pun tidak dengan cara dimakan, melainkan digosokkan ke bagian pipis si pasien. Untuk mengawali pengobatan, seorang terapis kecoak akan membacakan doa terlebih dahulu. Setelah itu, ia memencet tubuh seekor kecoak dan menggosokkan cairan dari tubuh kecoak ini ke daerah pipi pasien, hingga seluruh pipi dan rahang pasien terolesi secara merata. Selang beberapa saat kemudian, permukaan kulit pipi pasien ini akan dikikis dengan pisau secara perlahan. Rupanya, hal ini bertujuan untuk mengambil ulat-ulat kecil yang disebut-sebut sebagai biang penyebab sakit gigi. Ulat tersebut berwarna putih dan ukurannya kurang dari setengah sentimeter. Pengobatan ini pun selesai. Umumnya, pasien-pasien yang melakukan terapi ini mengaku sakit giginya berangsur sembuh setelah melakukan beberapa kali terapi ini. Bagaimana sobat, tertarik nggak buat melakukan terapi ini? Komen di bawah ya. Nah sobat asik, itu tadi tuh terapi-terapi ekstrim yang menggunakan hewan. Semoga bermanfaat ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!